kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, tetap ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal persamaan dasar akuntansi, yaitu bagaimana dari transaksi menjadi persamaan dasar akuntansi. Bisa dilihat ini ada indikator penilaian kompetensinya. Indikator yang pertama adalah membuat transaksi yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yang kedua membuat persamaan dasar akuntansi, yang ketiga membuat laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat membuat transaksi yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yang kedua peserta didik dapat membuat persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga peserta didik dapat membuat laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 8 transaksi yang bisa kita lihat pada salon Novin Bungan Indah. Apabila anak-anak melihat dari 8 transaksi ini, bisa disimpulkan bahwa akun-akun yang mempengaruhinya yaitu berupa kas, perlengkapan, piutang, hutang, dan modal. Bisa kita lihat bentuknya persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, ini dia bentuk dari persamaan dasar akuntansi, yaitu ada tanggal, ada aktiva, ini yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan salon, dan ada posisi pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Dan yang terakhir adalah adanya keterangan. Ini berfungsi untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Baiklah, kita lihat transaksi yang pertama, berpengaruhnya seperti apa. Nah, di sini transaksi yang pertama adalah tanggal 3 Januari 2016 menyimpan uang kas sebesar 25.500.000 dalam rekening Bank Muamalah untuk diinvestasikan sebagai modal awal. Transaksi yang berpengaruh kita bisa mencatat, yaitu di sini tanggalnya itu tanggal 3, kasnya sejumlah 25.500.000 dan modalnya 25.500.000. Keterangannya investasi atau bisa diganti dengan modal awal. Di sini dalam ribuan ya, 25.500 maksudnya 25.500. Oke, transaksi yang kedua yaitu tanggal 5 Januari 2016 membeli peralatan salon seharga 7 juta rupiah. Di sini transaksi yang berpengaruhnya adalah kasnya berkurang sebesar 7 juta, lalu perlengkapan salonnya juga, tapi perlengkapan salon bertambah, maksudnya perlengkapan salonnya bertambah jadi 7 juta. Nah, ini maksudnya adalah perlengkapan ya, salah mencatat. Oke. Dan keterangannya jangan lupa diisikan di sini, yaitu membeli perlengkapan atau beli perlengkapan. Selanjutnya kita bisa menjumlah atau di keterangannya adalah saldo, yaitu 25.500.000 dikurangi 7 juta. Di sini kasnya sebesar 18.500.000, perlengkapan salonnya tetap 7 juta dan modalnya pun tetap 25.500.000. Dan di sini keterangannya saldo. Kita ke transaksi yang ketiga. Nah, di sini ada 9 Januari 2016 membayar sewa tempat salon untuk bulan Januari sebesar 6 juta. Transaksinya yang berpengaruh yaitu kasnya berkurang sebesar 6 juta dan modalnya pun berkurang sebesar 6 juta. Kenapa? Karena dia mengeluarkan uang yaitu berupa kas sebanyak 6 juta dan modal pun berkurang sebesar 6 juta. Nah, di sini keterangannya diisi membayar sewa. Selanjutnya, tanggal 15 Januari
Membeli perlengkapan salon seharga 4 juta dibayar tunai sebesar 1.250.000 dan sisanya secara kredit. Oh iya, sebelum kita ke tanggal 4, karena sudah 2 transaksi, kita bisa menjumlahkan saldonya. Yaitu kita turunkan saja ya, saldonya sama, caranya seperti yang di atas tadi. Kita akan ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 15 Januari 2016, membeli perlengkapan salon seharga 4 juta dibayar tunai sebesar 1.250.000, sisanya secara kredit. Tadi sebelumnya sudah disebutkan ya soalnya, jadi kita lihat bahwa jawabannya yaitu berpengaruh terhadap kas mengurangi, yaitu 1.250.000 dan utang sebesar 2.750.000, serta perlengkapan salon bertambah 4 juta. Ini kenapa? Karena di sini adalah dia membeli perlengkapan salon yang sebesar 4 juta, jadi ditaruh di perlengkapan. Kemudian kasnya berkurang 1.250.000, ini dari dia membayar tunai, dan sisanya secara kredit. Ini bisa disebut dengan hutang, yaitu selisih antara 4 juta dengan 1.250.000. Makanya terjadi 2.750.000. Saldonya di sini kasnya sebesar 11.250.000, perlengkapan salonnya 11 juta maksud ibu ya, maaf. Lalu utangnya 2.750.000 dan modalnya 19.500.000, dan di sini keterangannya saldo. Untuk transaksi selanjutnya ini terjadi tanggal 17 Januari 2016. Menerima uang kas untuk pekerjaan salon selama 2 minggu awal sebesar 8.750.000. Ini bisa disebut dengan pendapatan. Nah, di sini nanti keterangannya ditulis pendapatan, tapi di sini ibu lupa ya untuk naruh pendapatannya. Terus transaksi yang berpengaruhnya ini terhadap kas sebesar 8.750.000, itu sama ya. Lalu modalnya juga bertambah sebesar 8.750.000. Setelah 2 transaksi, kita jangan lupa menghitung saldonya ya. Saldonya di sini kasnya bertambah ya menjadi 20 juta, perlengkapan salonnya masih tetap 11 juta, utang usahanya masih tetap, dan modal usahanya bertambah menjadi 28.250.000, dan ini pun ditulis saldo. Selanjutnya yaitu tanggal 21 Januari 2016, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Artinya di sini membayar gaji karyawan berarti perusahaan ini mengeluarkan uang sebesar 3 juta. Transaksi yang berpengaruh yaitu kas berkurang sebesar 3 juta dan modal pun berkurang sebesar 3 juta. Keterangannya ditulis membayar gaji. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, saldonya pun dihitung, karena tadinya 20 juta, dia berkurang 3 juta jadi 17 juta, yang lainnya masih sama, tapi modalnya pun berkurang jadi 25.500.000. Jangan lupa juga ditulis saldo. Selanjutnya yaitu tanggal 24 Januari, menagih kepada langganan atas jasa rias pengantin yang masih kurang bayar sebesar 9.100.000. Transaksinya yaitu di sini dikatakan sebagai piutang sebesar 9.100.000 maksud ibu ya. Nah, selain piutang, dia juga mempengaruhi modal yaitu 9.100.000. Nah, di sini keterangannya adalah piutang ya. Kenapa disebut piutang? Karena ini bisa berupa modal, nanti kalau dibayar bukan piutang lagi menjadi kas, tapi karena ini belum dibayar jadi ditaruh di dalam kolam piutang. Saldonya pun di sini kita tinggal turunin saja ya anak-anak. Jadi di sini ada sebesar 34.350.000 untuk modal, yang lainnya sama, dan ditulis saldo. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 27 Januari 2016. Ini mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Ini bisa disebut dengan istilah prive ya. Jadi keterangannya nanti ditulis prive. Nah, kalau prive ini adalah yang berpengaruh, mempengaruhi kas berkurang sebesar 4 juta dan modal pun sebesar 4 juta. Di sini ditulisnya 4 juta. Nah, setelah 8 transaksi itu kita hitung saldonya. Yang
Saldonya kita dapatkan untuk kas sebesar 13 juta, untuk piutang usaha sebesar 9.100.000, untuk perlengkapan salon 11 juta, dan untuk utang usaha 2.750.000, serta yang terakhir adalah modalnya sebesar 30.350.000. Ini adalah saldo akhir dari masing-masing akun. Apabila dijumlahkan dari sisi aktiva dan pasifanya, ini mendapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 33.100.000, dan pasifa pun sama 33.100.000. Selanjutnya kita bahas tentang laporan perubahan modal. Unsur-unsur yang ada Unsur-unsur yang ada di dalam laporan perubahan modal ini ada modal awal, yaitu bisa dilihat dari 25.500.000. Ini dari modal awal perusahaan itu berdiri, yaitu terjadi tanggal 3 Januari 2016. Lalu laba bersihnya sebesar 5.750.000. Ada yang tahu ini dari mana? Nah, benar sekali, laba ini berasal dari laporan laba rugi yang sebelumnya dibuat ya. Nah, price-nya itu 4 juta. 4 juta ini dari tanggal 27. Di sini keterangannya adalah price atau prefer. Nah, untuk mengetahui penambahan modal, ini adalah dari laba bersih dikurangi prefer, yaitu menghasilkan 1.750.000. Menghasilkan terakhir yaitu adalah modal akhir, yaitu dari modal awal 25.500 ditambah 1.750.000 menghasilkan 27.250.000, yaitu sebagai modal akhirnya 27.250.000. Laporan neraca, laporan 250.000. Laporan neraca ini jangan lupa awalnya juga harus ada judulnya, yaitu nama perusahaannya, yang baris kedua laporan neraca, yang baris ketiga adalah per bulannya, yaitu di sini per Januari 2016. Di sini terbagi dua, di sini neracanya membentuk skonto ya Ibu, yaitu posisi aktiva di sebelah kanan dan posisi pasifa di sebelah kiri. Di sini unsur-unsur aktiva itu bisa dilihat di persamaan dasar akuntansinya ya, apa saja. Di sini ada 3, yaitu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Nah, menghasilkan total aktivanya sebesar 33.100.000. Ini sama ya dengan yang dijumlahkan yang di persamaan dasar akuntansi. Serta posisi pasifanya adalah hutang, yaitu sebesar 2.750.000 dari sini, dari hutang yang bersama dasar akuntansi, dan modal akhirnya yaitu 27.250.000 mendapatkan 33.100.000. Artinya neraca ini bersifat balance karena sama-sama posisi aktiva dan pasifanya yaitu 33.100.000. Baik anak-anak, terima kasih atas atensi kalian untuk mata pelajaran akuntansi dasar di tema persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Untuk tugas Ibu sudah upload di e-learning.semakin.id. Jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan dengan tepat waktu, jujur dan benar jawabannya ya anak-anak. Semoga hari kalian menyenangkan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.